Matahari adalah sumber energi utama di tata surya kita. Dari fotosintesis pada daun, menjemur padi, menjemur pakaian, Tolong gantung BH ini juga. dan sumber kekuatan Supratman untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Pernah bertanya-tanya nggak sih, seberapa besar matahari kita? Kalau kamu berkendara di jalan Indonesia yang sedang panas-panasnya, matahari itu seperti raksasa penguasa jalan raya yang siap membakar apa saja. Di sistem tata surya kita, matahari memang adalah rajanya. Kamu bisa memasukkan 1,3 juta planet bumi ke perutnya. Gila! Gede banget kan? Sebagai perbandingan lagi, jika kamu naik pesawat komersil dengan kecepatan 900 km per jam mengelilingi bumi, itu pun tanpa berhenti, kamu akan sampai sekitar 48 jam atau sekitar 2 hari. Jika kamu mengelilingi matahari, naik pesawat komersil dengan kecepatan 900 km per jam tanpa henti, kamu akan sampai sekitar 210 hari atau lebih dari setengah tahun. Udah kebayangkan gimana gedenya matahari kita? Matahari emang jagoan di tata surya kita. Tapi tunggu dulu. Kenalin nih, si biru sangar Sirius. Ukurannya 2 kali lebih besar daripada matahari, atau setara 2,6 juta kali bumi. Ibarat Sirius bola basket, bumi kita kayak butiran pasir yang kecil banget. Kamu bisa melihat bintang Sirius di langit malam, walau tanpa bantuan teleskop. Letaknya ada di rasi bintang Canis Majoris. Ada juga yang menyebut Sirius sebagai si bintang anjing. Ini bukan karena bintang Sirius bisa menggonggong ya, hanya saja letaknya ada di rasi bintang Canis Major, alias anjing besar. Jika dilihat dari bumi, bintang Sirius tampak putih kebiruan. Ini disebabkan suhunya yang mencapai 9.900 derajat Celcius, 2 kali lipat dari suhu matahari yang suhunya 5.500 derajat Celcius. Matahari dan Sirius emang super besar, tapi kenalin lagi si Arcturus. Diameternya sama dengan 25 kali matahari kita, sedangkan volumenya mencapai 16.000 kali matahari. Jika kamu mengisi Arcturus dengan matahari, kamu butuh 16.000 buah matahari agar terisi penuh. Bayangin lagi, bintang Arcturus adalah bakso beranak, yang pas kamu belah, isinya adalah 16.000 buah matahari kita. Sebegitu gedenya ya, bintang Arcturus. Fakta uniknya, walau bintang Arcturus segede gaban atau volumenya 16.000 matahari kita, beratnya kurang lebih hampir sama dengan matahari kita. Kok bisa? Arcturus itu adalah bintang senior yang umurnya miliaran tahun lebih tua dari tata surya kita. Nah, rahasianya ada di dapur intinya. Selama masa hidupnya, bintang itu bersinar karena melakukan pembakaran hidrogen di intinya. Tapi karena si Arcturus ini udah tua bangka, stok hidrogen di pusat intinya itu udah habis total. Karena kehabisan bahan bakar, inti bintangnya jadi makin padat dan suhunya melonjak jadi super panas. Nah, hawa panas yang meledak-ledak dari dalam inilah yang mendorong lapisan luar bintangnya keluar, bikin badannya melar dan membengkak jadi raksasa merah. Atau mudahnya begini, matahari kita sekarang itu ibarat kerupuk mentah yang belum digoreng, masih bantet, padat, dan kecil. Tapi, setelah digoreng, kerupuk akan mengembang beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Itulah yang terjadi pada bintang Arcturus. Sama dengan matahari kita, miliaran tahun dari sekarang, matahari akan mengembang berkali lipat dari ukuran aslinya dan menelan seluruh planet yang berada di orbitnya. Bintang Arcturus emang super besar, tapi masih ada lagi yang lebih besar dan lebih muda. Namanya bintang Rigel. Diameternya 70 kali matahari, dan volumenya mencapai 345.000 kali matahari kita. Ibaratnya, kalau matahari kita besarnya seperti kelereng, maka bintang Rigel besarnya seperti sebuah mobil Avanza. Suhu di permukaannya mencapai 11.000 sampai 12.000 derajat Celcius. Ini membuat sinar cahayanya 125.000 kali lebih kuat daripada sinar matahari kita. Kalau matahari itu ibarat lampu kuning 5 watt yang biasa kamu pasang di kamar mandi. Bintang Rigel ibarat lampu sorot yang biasa di stadion.
Sekali lirik, mata udah kayak katarak aja rasanya. Jika saja kekuatan cahaya matahari sekuat bintang Rigel, kamu nggak cuma hitam, dekil, dan gosong, tapi seluruh kehidupan di bumi akan musnah. Untungnya, jarak bumi ke bintang Rigel sangatlah jauh. Terletak di konstelasi bintang Orion, berkisar 860 tahun cahaya, atau sekitar 8,1 kuadriliun kilometer. Jadi, bumi baik-baik saja sampai sekarang. Secara hukum fisika, semakin masif atau semakin besar dan berat ukuran sebuah bintang, justru semakin pendek juga umurnya. Ini terjadi karena bintang masif memiliki gaya gravitasi yang jauh lebih kuat, sehingga memaksa intinya melakukan pembakaran bahan bakar hidrogen secara brutal dan super cepat dibandingkan bintang kecil seperti matahari kita. Para ilmuwan berpendapat, bintang masif seperti Arcturus dan Rigel mungkin hanya berumur sekitar 10-15 juta tahun saja. Berbeda dengan matahari yang diperkirakan masih berumur miliaran tahun. Seperti halnya bintang Betelgeuse, letaknya berdekatan dengan bintang Rigel yang berkonstelasi di rasi bintang Orion. Diperkirakan diameternya 900 kali matahari dan volume bintang Betelgeuse mencapai 300 juta kali matahari. Ibaratnya, kalau matahari adalah sebuah kelereng, bintang Betelgeuse adalah kos-kosan 2 lantai dengan ukuran 200 kali 200 meter persegi. Waduh, hypergiant bener ya Betelgeuse? Karena ukurannya yang hypergiant atau sudah terlalu besar, bintang masif seperti Betelgeuse diperkirakan sudah mendekati umurnya. Di akhir hayatnya, bintang akan mengembang lebih besar lagi dari ukuran aslinya. Lalu gravitasinya yang sangat kuat menarik kembali semua materi bintang ke dalam intinya. Dan terjadilah ledakan supernova yang sangat dahsyat. Gimana? Apa kalian udah takjub sama para bintang hypergiant yang ukurannya super duper gede tadi? Kalau udah, tunggu dulu, karena si final boss yang sebenarnya baru mau muncul. Perkenalkan, bos dari seluruh bintang di alam semesta yang diketahui oleh manusia saat ini, Stephenson 218. Diameternya diperkirakan mencapai 2150 kali matahari, sedangkan volumenya mencapai 18 miliar kali matahari kita. Jadi, kamu butuh 18 miliar matahari agar kamu bisa membuat bintang sebesar Stephenson 218 ini. Ibarat matahari adalah sebuah kelereng, Stephenson 218 gedenya ibarat Stadion Gelora Bung Karno. Dan gatu, jangankan 18 miliar, gopek aja di dompet nggak ada sama sekali. Untuk mengelilingi permukaan matahari, cahaya dengan kecepatan 300.000 km per detik. Cahaya hanya butuh waktu sekitar 14 detik. Tapi untuk mengelilingi permukaan Stephenson 218, ojek online dengan kecepatan cahaya atau 300.000 km per detik membutuhkan waktu sekitar 9 jam. Jika Stephenson 218 menggantikan posisi matahari, bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus akan masuk ke dalam perutnya. Sama seperti bintang masif lainnya, diperkirakan umur Stephenson 218 tidak akan lama, sekitar jutaan tahun atau mungkin ratusan ribu tahun dari sekarang. Stephenson akan meledak dengan kekuatan supernova. Jika itu terjadi, kamu bisa melihat cahayanya yang indah dari bumi selama berminggu-minggu, bahkan di siang hari. Tapi tenang, kita udah jadi debu duluan sebelum itu terjadi. Kamu udah lihat kan? Ada bintang sebesar Avanza, sebesar kos-kosan, sampai sebesar stadion. Tapi kenapa letaknya jauh banget dari bumi? Bermiliar-miliar kilometer jauhnya. Kenapa matahari kita cuman sebesar kelereng? Tapi walau kecil, panasnya pas. Nggak bikin bumi gosong, cukup buat fotosintesis daun, buat jemur baju, buat hidup. Ada yang bilang ini semua murni hasil seleksi alam. Ada juga yang percaya, ada yang sengaja ngatur semuanya. Seimbang, berkelanjutan, dan pas pada porsinya. Kalau menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya.